Bagaimana caranya survive? Saya sudah rangkum. Jadi ada 3 tahap yang bisa kalian laksanakan. Today is Monday Slay. Setiap Senin pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Telkom Sidoarjo yang sangat saya banggakan. Dan semangat pagi. Baik anak-anak, selamat datang kembali di YouTube SMK Telkom Sidoarjo pada acara Monthly yang pada pagi hari ini kita datang dengan tema inovasi cara belajar untuk survive di tengah pandemi COVID-19. Jadi mungkin tema-tema seperti ini sudah sangat sering kalian dengarkan, baik mulai dari motivasi dari Bapak Ibu guru, motivasi dari mungkin di Instagram yang lewat, banyak sekali yang membahas bagaimana cara-cara belajar baru untuk kalian agar bisa survive di tengah pandemi COVID-19. Baik anak-anak, sudah kurang lebih mungkin 10 bulan kita belajar secara daring karena dengan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, dan kita di akhir-akhir tahun kemarin kita juga sempat melaksanakan pembelajaran uji coba sistem hybrid, kita gabung antara tatap muka dan juga online. Hal-hal tersebut sudah banyak kita lakukan dan merupakan salah satu atau sebagian kecil cara kita untuk bisa survive dan bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, dari 10 bulan kita belajar secara daring atau belajar dari rumah masing-masing, ada banyak sekali hal-hal positif dan hal-hal negatif yang kita dapat. Hal-hal positif antara lain, kita bisa belajar dari mana saja, kita bisa mulai beradaptasi untuk belajar baik itu dari rumah, atau mungkin yang belajar dari rumah, bukan dari rumah sendiri atau dari rumah tantenya, karena kemarin sempat tahu ada yang kesulitan sinyal di rumah sendiri. Dan juga hal positif lainnya, kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita yang biasanya mungkin anak-anak kos merantau ke Sidoarjo karena adanya pandemi ini. Salah satu hikmahnya adalah bisa belajar di rumah sendiri, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan adik-adiknya, berkumpul dengan ayah ibunya. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ada banyak juga hal-hal negatif yang harus kita hadapi. Yang pertama mungkin masalah penerimaan materi atau penangkapan materi yang dirasa sedikit sulit untuk beberapa anak. Dan juga ada yang kemarin sempat bilang pusing, mumet, terus kemudian banyak tugas dan lain-lain. Nah, itu juga hal-hal negatif yang selama ini kita atau kalian rasakan selama belajar dari rumah secara daring atau online. Baik, namun anak-anak perlu kita pahami ya, bagaimanapun juga namanya kehidupan itu tidak bisa diprediksi. Apa yang akan terjadi 2 bulan ada COVID itu tidak bisa kita prediksi. Bahkan mungkin ketika kita awal-awal belajar dari rumah, ada yang bilang bahwa tatap muka itu kemungkinan akan dilaksanakan tahun depan di bulan Januari. Saat itu masih banyak orang yang merasa skeptis, masa sih pandemi sampai selama itu? Nah, ternyata apa yang terjadi? Sampai bulan Januari saat ini kita masih belajar dari rumah atau belajar secara daring. Baik, hal-hal tersebut ya namanya cobaan hidup ya, cobaan hidup itu tidak akan pernah berakhir dan juga tidak bisa kita prediksi. Nah, itu memang ya nyatanya kehidupan seperti itu. Nah, lantas apa kita harus menyerah gitu saja? Kan ya enggak, namanya manusia kita punya kemampuan yang namanya adaptasi, kemampuan untuk terus berinovasi, untuk survive lah, untuk bertahan dari cobaan-cobaan kehidupan yang saat ini yang kita semua hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, bagaimana caranya survive? Saya sudah rangkum. Jadi ada 3 tahap yang bisa kalian laksanakan. Yang pertama yaitu sadari. Jadi yang pertama sadari. Kalian harus sadar bahwa keadaan saat ini itu sudah tidak sama dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian bisa secara bebas kumpul dengan teman-teman, belajar di sekolah, kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan ke gurunya. Bahkan Bapak Ibu guru pun juga bisa mengajar secara langsung di kelas, bisa memantau anak-anak di kelas, dan juga kalau ada yang kebingungan, kesulitan, bisa secara langsung diberi pemahaman. Nah, pada situasi saat ini anak-anak, di mindset kalian itu kalian harus paham bahwa keadaan ini sudah berubah, sudah tidak sama lagi. Sehingga kalau kalian sudah punya mindset seperti itu dengan keadaan yang memang tidak nyaman, nah kalian akan bisa menerima ketidaknyamanan itu. Sampai kapan akan dilawan?
Sedangkan pandemi ini sendiri kita belum tahu akan berakhir sampai kapan. Nah, ketika mindset kalian sudah menerima bahwa ya kondisi saat ini memang seperti ini, pembelajaran tidak bisa dilaksanakan di sekolah, maka yang terjadi adalah pembelajaran dilaksanakan dari rumah masing-masing. Jadi di mindset kalian sudah tertanam bahwa belajar saya itu dilaksanakan dari rumah, belajar sendiri di rumah masing-masing secara online, interaksi dilaksanakan melalui WA, melalui Zoom, seperti itu. Nah, kadang anak-anak yang terjadi mindsetnya atau niat awalnya sudah salah. Ketika sudah disampaikan bahwa tatap muka tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu pembelajaran dilaksanakan dari rumah secara daring. Nah, kalau mindsetnya masih belum berubah atau kalian masih belum sadar bahwa kondisinya sudah berubah, yang terjadi adalah kalian anggap belajar dari rumah itu libur. Nah, saya yakin itu masih ada beberapa anak yang mindsetnya seperti itu. Jadi ketika dilaksanakan belajar dari rumah, karena mindset ya namanya belajar itu harus di sekolah, karena mindsetnya masih seperti itu, akhirnya yang terjadi ketika dilaksanakan BDR atau belajar dari rumah, ada yang sampai tamasya ke gunung, ada yang sampai belajar dari rumah tapi ketiduran, atau ada yang sampai belajar dari rumah tapi rebahan. Nah, itu berarti mindsetnya masih belum mindset belajar dari rumah atau mindset belajar daring. Itu masih mindsetnya ya belajar dari sekolah. Kalau tidak di sekolah ya bukan belajar namanya. Nah, itu hal pertama yang harus kalian sadari anak-anak, bahwa keadaan sudah berubah, pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, jadi pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Nah, itu hal pertama, mindset atau sadari terlebih dahulu. Nah, yang kedua, ketika kalian sudah menyadari bahwa kondisi saat ini memang sudah seperti ini, maka yang kedua, kalian secara otomatis akan bisa beradaptasi. Nah, ketika kalian sudah sadar bahwa pembelajaran akan dilaksanakan dari rumah, dan ketika kalian sudah bisa beradaptasi, maka otomatis kalian akan tahu bahwa kalian harus mempersiapkan perangkat kalian. Kalau memang dari HP ya, dari HP-nya disiapkan. Kalau memang butuh laptop ya, laptopnya disiapkan. Dan juga untuk kuota internetnya disiapkan. Karena kalian sudah sadar, mindset kalian sudah tahu bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara daring, dari rumah masing-masing. Terus kemudian, yang kedua, ketika pembelajaran dilaksanakan dari rumah masing-masing secara online, sistem pembelajaran yang kalian tahu adalah sistem SCL atau Student Centered Learning, di mana yang jadi pusat belajar atau yang jadi fokus atau pembelajaran itu adalah siswa. Jadi kalian harus tahu bahwa kalian harus proaktif. Ketika tidak paham ya kalian hubungi gurunya. Ketika gurunya memberi modul ya kalian pelajari modulnya. Ketika guru memberi video pembelajaran ya kalian pelajari video pembelajarannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem SCL. Jadi yang harus aktif bukan hanya gurunya yang ngobrol-ngobrol kalian, tapi kalian sebagai siswa juga harus aktif mencari informasi mengenai apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Baik, kalau kalian sudah bisa beradaptasi dengan baik setelah kalian menyadari dan mengubah mindset kalian, mau pembelajaran dilaksanakan bagaimanapun, entah apakah itu dari rumah atau dilaksanakan secara tatap muka, it's okay, kalian sudah tidak akan masalah karena kalian sudah menjadi master, kalian sudah menguasai kemampuan untuk belajar dari rumah, kalian juga sudah menguasai kemampuan belajar dari sekolah atau secara tatap muka. Jadi hal-hal apakah nanti diminta tatap muka atau diminta dari rumah itu sudah tidak bermasalah untuk kalian. Nah, ketika kalian sudah mampu untuk beradaptasi, langkah selanjutnya atau yang ketiga yaitu inovasi cara belajar secara khususnya. Baik, ada satu istilah yang sangat cocok kita implementasikan selama pandemi ini, yang sebenarnya sudah sering kalian sebut, tapi apalagi di pandemi ini mungkin lebih sering lagi kalian rasakan, yaitu the power of kepepet. Jadi biasanya kalau mau ulangan belum belajar, tapi karena kepepet, malamnya kepepet, sehingga belajar kebut-kebutan. Atau bahkan ada tugas yang mungkin belum selesai sebenarnya karena kalian tidak paham atau kalian belum ada ide, tapi karena kepepet akhirnya ide itu secara lancar tiba-tiba datang gitu aja. Nah, siapa tahu
atau mungkin bahkan untuk beberapa anak The Power of Kepepet ini bisa kalian implementasikan untuk berinovasi cara belajar kalian. Inovasi cara belajar itu tidak harus sesuatu yang besar anak-anak, bisa sesuatu misal timetable atau jadwal kalian sendiri. Kapan kalian harus belajar, kapan kalian istirahat, kapan kalian sarapan, kapan kumpul dengan keluarga. Misal kalian buat timetable-nya atau jadwalnya. Terus kemudian timetable tersebut di awal mungkin ditulis secara manual, tapi nanti di-up-kan lagi levelnya kalian buat aplikasi timetable sendiri. Terus kemudian ternyata aplikasi tersebut berguna. Nah, kalian integrasikan ke Google Classroom kalian, di mana tugas-tugas kan biasanya di situ. Nah, ketika sudah diintegrasikan, nah bisa mempermudah kembali, lebih mudah lagi akhirnya. Nah, inovasi-inovasi tersebut bisa kalian bisa kalian pikirkan, bisa kalian cobalah buat inovasi cara belajar kalian masing-masing. Atau misalkan ketika guru menjelaskan ternyata kalian tidak paham. Nah, mau tanya ke gurunya lewat WhatsApp misal, lewat chat ternyata masih belum paham juga. Nah, akhirnya kalian ada course online. Jadi ada mapel online yang dilaksanakan misal dari British English, itu yang saya tahu. Jadi British English itu melaksanakan online course untuk anak-anak, misal untuk anak-anak SMA, untuk anak-anak tingkat SMP. Nah, karena kalian tidak paham apa yang dijelaskan gurunya, akhirnya kalian cari course-course itu yang sudah tersedia banyak sekali di internet, dan biasanya mereka itu disediakan secara gratis. Nah, hal seperti itu cara-cara belajar yang baru yang mungkin tidak kalian pikirkan kalau sekolah masih dilaksanakan secara tatap muka, secara normal. Tapi karena pandemi, karena kepepet, akhirnya kalian memikirkan hal-hal seperti itu. Ikut course online dari misal kampus Inggris Pari itu biasanya sering sekali memberikan online course untuk belajar bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, insya Allah nanti kegiatan belajar kalian atau cara belajar kalian akan semakin mudah. Terus kemudian misal kalau masalah inovasi ya, mungkin untuk saat ini masih belum terpikirkan lah namanya inovasi ya. Mungkin belum terpikirkan oleh Bu Faun, tapi nanti malam siapa tahu kalian memikirkan cara-cara belajar yang sepertinya kayak gini bisa kali ya diterapkan. Nah, ketika diterapkan ternyata kok hasilnya bagus. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, sebagai penutup ya, saya ingin kasih perumpamaan untuk hal-hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Misalkan kalian mau ke Pasar Larangan Sidoarjo, pasar yang ada di belakangnya RSUD kalau kalian tahu. Nah, kalian mau ke situ berangkat dari Kecamatan Tanggulangin. Kecamatan Tanggulangin itu ada di Sidoarjo Selatan bagi yang kurang tahu. Nah, dulu anak-anak, dulu itu ada angkot dari Tanggulangin ke Pasar Larangan. Tapi sekarang angkotnya sudah tidak ada. Nah, kalian mungkin ada sekitar 10 anak misalkan. Kalian umpamakan ini 10 anak di kelas kalian. Pengen ke Pasar Larangan dari Tanggulangin, jadi semuanya tinggal di Tanggulangin. Nah, modalnya pengennya naik angkot. Terus kemudian pada kenyataannya angkot Tanggulangin Sidoarjo itu kan sudah tidak ada. Nah, sekarang kita lihat dari poin pertama, sadari ada anak yang sudah sadar atau sudah menerima mindsetnya bahwa angkotnya tidak ada. Ada juga anak yang mungkin masih ngeyel, masih ngotot. Sudah dikasih tahu angkotnya dari Tanggulangin ke Pasar Larangan itu tidak ada, sudah nggak ada. Karena mungkin dulu sepi, jadi angkotnya sekarang pindah ke haluan lain, misal pindah kerjaan lain gitu. Tapi masih ngeyel, enggak kok masih ada gitu. Atau masih ngeyel, pokoknya aku harus naik angkot. Nah, itu kan macam-macam. Nah, kemudian ke tahap selanjutnya adaptasi. Nah, anak yang sudah sadar tadi, yang mindsetnya sudah sadar bahwa angkotnya tidak ada, dia akan cari jalan lain. Misal, saya naik, kalau angkotnya nggak ada, kalau gitu saya naik Gojek aja. Sekarang kan sudah ada Gojek. Atau saya nebeng aja, nebeng temen. Nah, bisa saja. Atau saya pinjam motornya ayah saya saja gitu. Nah, mereka berangkat sudah, naik motor, pesen Gojek, naik, berangkat ke Pasar Larangan. Nah, anak yang masih ngeyel, yang masih belum mau menyadari, belum mau menerima kalau angkotnya nggak ada, apa yang terjadi? Dia masih di sana nunggu angkot, masih di pinggir jalan, masih ditunggu angkotnya sampai datang. Terus kemudian anak-anak yang sudah sadar tadi, sudah adaptasi, sudah naik motor atau sudah nebeng, sudah naik Gojek, sudah di perjalanan. Nah, ada anak yang mau berinovasi, mampu berinovasi. Misalkan
knalpotnya ditambah dengan knalpot yang bisa lebih kenceng itu, yang seperti di Need for Speed itu, yang diinjek bisa langsung semakin kenceng. Nah itu inovasinya misal seperti itu. Akhirnya semakin cepat lagi nyampainya. Ada anak yang coba cari jalan tikus gitu. Akhirnya dia cari jalan tikus lebih cepat lagi nyampainya. Akhirnya dia sudah sampai duluan di pasar larangan. Nah tadi yang naik Gojek yang sudah adaptasi misal ya masih perjalanan, ya mungkin memang ya nggak apa-apa lah pelan-pelan, yang penting nyampe. Nah anak yang masih belum sadar juga, masih nunggu angkot, masih ditanggulangin, dia belum naik. Jadi teman-temannya yang tadi yang sudah adaptasi itu sudah beli, misalkan sudah beli gorengan di pasar larangan atau sudah jalan-jalan, sudah pulang bahkan. Nah, yang masih nunggu angkot ini masih belum berangkat. Nah, itu masih itu semuanya adalah pilihan kalian, bagaimana kalian pengennya. Jadi kalau kita tahu bahwa kondisinya seperti ini, jadi ayo cepet-cepet sadari, mindsetnya dirubah bahwa memang kondisinya sudah seperti ini. Nah kalau sudah berubah silakan adaptasi selanjutnya, adaptasi cara-cara kalian belajar, adaptasi cara-cara kalian memahami materi dengan kondisi yang memang saat ini kalian hadapi. Terus kemudian kalau bisa berinovasi cara belajarnya, diinovasikan lagi sehingga peluang-peluang seperti ini tuh bukan lagi menjadi hal-hal negatif, tapi malah menjadi hal positif bagi kalian. Nah baik, saya rasa cukup seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ingat ya, jangan sampai jadi anak yang tadi masih nunggu angkot. Bisa-bisa 10 tahun, 20 tahun, kalau dia masih tetap nggak mau merubah mindset, dia pasti ya tetap nunggu angkot di sana, nggak nyampe-nyampe. Jadi apakah kalian mau stuck di situ atau kalian mau menerima kenyataan dan mencari cara lain dengan cara beradaptasi. Bahkan kalau mau lebih cepat lagi sampainya, berinovasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah-salah ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.